Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan sahabat Sinau Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan mulia dan penuh dengan keberkahan. Sebagai umat Islam diwajibkan untuknya berpuasa, menahan diri dari makan minum dan sikap buruk mulai dari subuh sampai maghrib, terkadang haus, tenggorokan kering, dan bahkan perut pun bunyi karena lapar. Itu yang kita rasakan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi, kita masih enak di zaman sekarang untuk berpuasa. Coba kita melihat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang ketika berpuasa harus menjalankan dakwahnya di jalan Allah untuk menyebarkan Islam. Beberapa peristiwa pun terjadi ketika di bulan Ramadan, yaitu 1. Perang Badar. Peristiwa Perang Badar ini terjadi pada hari Jumat, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Badar atau disebut Ghazwatul Badar Al-Kubro. Perang ini sangatlah terkenal sampai sekarang. Perang ini adalah perang besar pertama yang terjadi antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Tidak ada satupun orang-orang munafik yang ikut berperang, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin bagi yang wafat menjadi syuhada dan dijamin surga. Tadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hanyalah mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa dengan harta 1000 ekor unta yang senilai 50.000 dinar emas. Pencegatan ini dilakukan karena kaum Quraisy melakukan perampasan harta terhadap harta kaum muslimin ketika di Makkah dan mengusir mereka dari kota Makkah. Tak disangka, pencegatan ini sampai ke telinga pemuka besar kaum Quraisy, sehingga mereka pun keluar dengan membawa pasukan yang besar yaitu 1.300 pasukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah khawatir dengan keadaan itu, karena melihat ekonomi di Madinah sangatlah sulit dan masa susah. Ternyata ada salah seorang Ansar, dialah Miqdad bin Amr, berkata dengan tegas, "Wahai Rasulullah, terus majulah sesuai apa yang diperintahkan Allah kepadamu, kami akan selalu bersamamu. Demi Allah, kami tidak sama seperti perlakuan Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salam, yang berkata, pergilah saja kamu wahai Musa bersama Rabbmu, Allah, kemudian berperanglah kalian berdua, dan kami tidak akan mau ikut dalam peperangan itu. Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, kebenaran, andai kamu pergi membawa kami ke dasar sumur yang sangat gelap, kami akan ikut dan kami akan siap berperang dan bertempur bersamamu hingga kamu mencapai tempat itu." Disitulah timbul kepercayaan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditambah lagi doa yang tak ada henti-hentinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan kepada Allah di malam harinya sebelum berperang. Beliau meminta pertolongan Allah dan berdoa seraya menyebutkan satu persatu nama-nama tokoh Quraisy, Abu Jaldal agar dibinaskan di pertempuran esok hari. Benar saja, tidak satupun nama yang beliau sebutkan melainkan tewas di Badar. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 313 pasukan muslim menghadapi 1.300 pasukan kaum kafir Quraisy. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kaum kafir Quraisy. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat tidak tanggung-tanggung. Pemimpinnya para malaikat pun, malaikat Jibril, turun dari langit dan ikut serta dalam peperangan. Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, bersenanglah, bergembiralah, karena pertolongan Allah sudah datang." Yaitu malaikat Jibril sedang memegang tengkuk kuda guna memacunya, yang pada gigi serinya terdapat debu. Allah pun memenangkan kaum muslim dan mengalahkan kaum kafir Quraisy. Tewaslah semua pembesar-pembesar Quraisy yang turut serta dalam peperangan sehingga meninggalkan duka yang mendalam dan mental yang jatuh di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya, kaum muslim mengejar mereka dan menawan mereka. Dari pasukan muslim, jumlah yang gugur 14 orang syahid,
Dari pasukan kafir Quraisy, jumlah yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang, di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Dua, Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah. Fatu Makkah merupakan waktu yang bersejarah dalam Islam. Di tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Makkah di sebuah peperang yang disebut Fatu Makkah. Allah abadikan perang ini di dalam surat An-Nasr. Perang ini terjadi disebabkan karena kaum kafir Quraisy melanggar beberapa perjanjian Hudaibiyah. Mereka kaum kafir Quraisy malahan bekerja sama dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya Khalid bin Walid sebagai panglima besar dalam memimpin pasukan Muslim sebesar 10.000 pasukan, dan menyuruhnya untuk tidak menyerang sebelum diserang. Bersama mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berpuasa. Peperangan pun terjadi. Pada akhirnya pasukan Muslim berhasil menaklukkan kaum kafir Quraisy sehingga mereka menyerah. Setelah perang tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah yang berjumlah 360. Setelah itu kaum Muslim mengumandangkan takbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat dekat di makam Ibrahim dan meminum air Zam-Zam. Demikianlah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat untuk sahabat Sinau Islam.